Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2212C1009. Di sini saya akan memenuhi tugas analitik statistik mengenai pembuangan data metode graf. Nah, pada metode graf pertama ini, dirumusnya menentukan rata-rata. Maka kita harus mengetahui rata-ratanya terlebih dahulu. Yang pertama, average, lalu enter. Setelah itu, standar deviasi, sampel, lalu enter. Nah, metode graf 1 ini untuk menentukan data terkecil dan data terbesar. Lalu G1 min-nya kita akan menghitung sama dengan kurung buka rata-rata dikurangi data pertama dibagi standar deviasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa G1 min ini lebih kecil dari G kritis. Maka tidak ada data yang dibuang. Lalu kita akan menentukan data maksimalnya. Sama dengan kurung buka rata-rata dikurangi data terakhir kurung tutup dibagi standar deviasi. Enter. Nah, karena ini itu nilai mutlak, maka data yang menghasilkan nilai 0 itu dianggap positif. Maka dapat disimpulkan G1 lebih kecil dari G kritis juga. Maka tidak ada data yang dibuang. Lalu kita akan menentukan graf kedua. Nah, di sini itu sama kita harus menentukan standar deviasi dulu. Sama dengan standar deviasi sampel, lalu enter. Sama dengan kurung buka XN atau data terakhir, data total, dikurangi data awal, kurung tutup, dibagi standar deviasi. Enter. Nah, maka dapat disimpulkan G2 max ini lebih kecil dari G kritis. Maka dapat disimpulkan tidak ada data yang dibuang. Lalu kita akan menentukan data ketiga. Nah, data ketiga ini, metode ini biasanya digunakan apabila dua data teratas dan dua data terbawah itu, dua data yang di bawahnya itu berbeda. Nah, rumusnya sama, data minimal dan data maksimalnya. Hanya saja apabila kita menentukan data minimal, maka data pertama dan data yang kedua ini tidak diikutsertakan, begitupun yang data maksimal. Kita akan menentukan data minimalnya terlebih dahulu. Sama dengan varians tidak mengikutsertakan data pertama dan data kedua, karena ini data minimal. Lalu enter. Lalu kita akan menentukan data maksimalnya sama dengan varians tidak mengikutsertakan data ke-6 dan ke-7. Lalu di sini kita akan menentukan semua data. Nah, N itu total dari semua data. Karena di sini datanya ada 7, maka kita akan kliknya 7. Lalu
kita akan menentukan G minimal atau G3 minimal. Caranya itu sama dengan 1 dikurangi N-nya itu 7 dikurangi 3 kurung tutup dikali data minimal dikali data minimal kurung tutup dibagi 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali semua data, lalu di enter. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa G3 kritis itu lebih kecil dari maksud saya G3-nya itu lebih kecil dari G kritis. Maka tidak ada data yang dibuang. Lalu kita akan menentukan G3 max-nya. Sama dengan 1 dikurangi 7 dikurangi 3 dikali data maksimal bentar ya, kurung buka dikali data maksimal kurung tutup dibagi 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali standar semua data, lalu di enter. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa G3 max ini lebih kecil dari G kritis. Maka tidak ada data yang dibuang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.